Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan rikob dan juga tentu solusinya. Rikob yang dimaksud dengan rikob adalah orang-orang yang tidak merdeka, yang dijajah oleh seseorang. Qahri rijal, orang yang dilarang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini orang rikob yang tidak merdeka. Jadi bukan saja dari peperangan fisabilillah, tapi rikob juga di suasana negara-negara itu tidak berperang. Di suasana damai, banyak juga rikob. Sebagai contoh, suatu sore Buya mendapatkan pertanyaan. Pada saat itu Buya sedang membina atau menyiar sebagai penyiar dialog tanya jawab di satu radio di kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gimana kabarnya? Baik-baik. Saya mau bertanya, Buya. Para pendengar dimanapun berada, Bapak itu tidak lanjut bertanyanya, tapi menangis terus, terseduh-seduh. Ya, Buya tunggu sebentar. Tidak lama berhenti nangisnya dan melanjutkan pertanyaannya. Mohon maaf Buya, saya sangat sedih dengan nasib saya selama ini. Memangnya ada apa Pak? Coba sampaikan pertanyaannya. Buya, saya seorang muslim Buya. Ya, kata Buya. Saya sudah 7 tahun Buya tidak melaksanakan sholat Jumat. Nangis lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, kata Buya. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Ya, punya nasib seperti dia. Buya bertanya, mengapa Pak? Sampai 7 tahun tidak sholat Jumat. Ada apa ini? Ada yang melarang kepada saya, Buya. Siapa? Majikan saya. Memangnya Bapak kerja di mana? Saya kerja di suatu perusahaan, Buya. Di mana perusahaan itu melarang para karyawannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh keluar kantor. Astagfirullahaladzim. Sampai begitu para pendengar. Nasib si Bapak itu. Dia itu jelas orang rikob yang tidak merdeka dia. Padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih rizki oleh Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia begitu pasrah, dijajah oleh seorang manusia atau kumpulan manusia untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Bapak, saya kata, Bapak tahu tidak, sholat Jumat itu wajib ain, artinya wajib bagi tiap laki-laki yang sudah balik dan berakal. Tahu Buya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, berangkatlah sholat Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah urusan duniawi. Nah, Bapak di sini sudah melakukan dosa besar, tobat nasuha. Pertanyaan Buya ke Bapak, mengapa Bapak tidak keluar dari kantor itu, cari pekerjaan lain atau sebagai satpam di kantor yang lain? Dia menjawab, ada dua alasan Buya saya tidak melakukan itu. Bukan saya tidak mencoba, terus mencoba, tetapi tidak bisa Buya. Saya harus berangkat jam 5:30 dari rumah ke kantor itu, karena jam 6:30 itu harus sudah istilahnya itu beres-beres dulu sebelum menjaga kantor. Pulang saya jam 6 sore, jam 18 waktu Indonesia Barat. Bagaimana ada waktu saya bisa wawancara di tempat lain? Tidak ada waktu saya. Seandainya saya keluar dulu cari pekerjaan, dari mana saya untuk ngasih makan anak-anak saya 7 orang dengan istri saya 1? Saya betul-betul banyak sekali istilahnya itu keperluan untuk mengurus anak-anak saya sekolah dan makan. Kemudian besoknya para pendengar dimanapun berada, seorang ibu-ibu nelpon lagi ke acara dialog, tanya jawab agama Islam di satu radio di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata ibu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya juga ada pertanyaan seperti Bapak kemarin. Nangis dia juga. Kenapa Ibu? Ada apa ini? Saya Buya sudah 5 tahun tidak melaksanakan saum Ramadan. Sama Buya, saya juga dilarang oleh majikan saya. Majikan saya bilang kalau Bibi puasa itu akan lemas. Ya, lesu. Tidak ada tenaga untuk kerja. Padahal sudah katakan ke majikan, saya kuat meskipun puasa, saya kuat. Dia tidak percaya. Para pendengar dimanapun berada, 2 orang itu rikob. Orang yang tidak merdeka harus dimerdekakan. Harus dimerdekakan. Wajib bagi kita muslim yang lain yang mampu untuk memerdekakan dia. Baik. Buya punya solusi untuk orang-orang seperti itu. Solusi dari Buya itu tentang pengaturan, pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal. Selama ini pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal banyak para panitia yang melenceng dari aturan Islam. Sehingga tumbuh dan muncul istilah yang kita kenal, mustahik abadi. Puluhan tahun orang itu terus saja dia mustahik nerima zakat. Kapan dia jadi muzaki yang bisa mandiri? Karena salah pengelolaan. Ada juga panitia zakat mengelola dengan cara bagi rata 7 asnaf, karena mereka bilang tidak ada asnaf rikob. Fuqara, masakin, amilin, mu'alaf, kemudian juga gorimin, fisabilillah, ibnu sabil, ya. Bagi rata. Buya ingin ketawa. Zakat bagi rata itu sih, dibagi rata itu kan konsep komunis itu. Komunis itu. Kita punya konsep Islam yang namanya keadilan, bukan bagi rata. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gak usah jauh-jauh di rumah kita, antara anak kita yang TK dengan anak kita yang sudah mahasiswa, kan beda kita ngasih uangnya. Tidak mungkin disamakan. Kalau disamakan itu ketidakadilan. Tetapi kalau dibedakan sesuai dengan keperluan dan usia, itu keadilan.
dibagi rata. Allah ya Rabbi. Yang ketiga katanya asnaf rikob itu tidak ada. Tidak ada katanya. Yang keempat, itu sebelum sholat Idul Fitri, itu dipaksakan zakat itu harus habis. Karena katanya kalau zakatnya masih ada, belum dibagikan oleh panitia, kemudian keburu sholat Idul Fitri, maka kasihan para muzaki jadi sedekah biasa. Itu dari mana asal-usul itu? Yang dimaksud dalam ajaran Islam, bahwa zakat itu jangan sampai dikeluarkan ya setelah Idul Fitri karena jadi sedekah biasa, itu ya dari muzaki ke amilin. Dari muzaki ke amilin. Tapi kalau dari amilin ke mustahik, ya tentu wa amruhu musyawara bainahu. Diatur dengan musyawarah. Berapa banyak yang fuqara masakin di daerah itu? Berapa banyak yang alat, mana yang paling banyak, dan skala prioritasnya apa, kan gitu. Ya, bukan dihabiskan begitu saja. Bahkan mungkin satu daerah hanya fuqara saja, tidak ada yang miskin, atau yang miskin saja tanpa fuqara, atau tidak ada fuqara masakin, yang ada adalah fisabilillah. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian dilanjutkan, wa fi riqabi wal gorimi, wa fi riqabi wal gorimina, wa fi sabilillahi wa ibni sabil. Begitu ayatnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gorimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Jadi ada 8 asnaf di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Fuqara, masakin, amilin, ya, mu'alaf, kemudian juga riqab, nah ini. Kemudian gorimin yang punya utang, itu ada pembahasan lain tuh gorimin, kemudian fisabilillah dan ibnu sabil. Dan itu sebagai fardatan minallah, kewajiban dari Allah. Jadi wajib. Ya. Kemudian di berikutnya, wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, untuk memerdekakan seorang riqab, tentu harus diskala prioritaskan oleh panitia. Jadi yang paling besar dikasih. Untuk apa? Belikan beca, untuk menjadi tukang beca. Belikan kios dengan lengkap dengan isinya, dalam pengertian ya untuk jualan, berapa belas juta dia kasih supaya keluar dia si bapak tadi dari pekerjaannya, supaya keluar juga si bibi tadi dari pekerjaannya. Kasih dari zakat mal atau zakat fitrah juga, karena posisinya selain dia riqab juga sebagai fuqara masakin. Ada asnaf zakat fitrah. Dikumpulkan. Artinya yang paling besar. Biar asnaf yang lain dikesampingkan dulu. Karena memang asnaf yang lain mungkin tidak perlu. Itulah solusi dari Buya. Supaya riqab-riqab di berbagai negara bisa dibebaskan dengan pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal. Jangan sampai zakat tidak kesana kesini, dibagi rata. Skala prioritas.
Karena yang namanya kemiskinan, kefakiran selalu ada. Kita ambil skala prioritas para rikob itu. Samping juga pokok masakin dan juga dia seorang budak belian yang tidak bisa beribadah kepada Allah karena memang dijajah oleh manusia. Begitu solusi dari Buya, ya. Tolong ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya supaya kasus-kasus tadi satpam yang 7 tahun tidak jumatan, si bibi pembantu rumah tangga yang 5 tahun tidak saum Ramadan, bebaskan dengan dikasih modal kios atau alat motor transportasi untuk ngojek dan sebagainya. Tetapi tentu Buya menggarisbawahi jangan dilepas begitu saja. Biasanya kita sudah ngasih lepas itu kan uang amanah. Kita selaku amilin ya harus menghantarkan uang zakat dari para muzaki sampai ke mustahik itu dibimbing. Jangan sampai menjadi konsumtif. Sudah dikasih untuk ya dan lain sebagainya. Jangan-jangan nanti motornya dijual, tidak jadi ojek. Jangan-jangan nanti kiosnya si bibi dijual juga. Tentu dibimbing. Kemudian dikasih penjelasan. Kadang-kadang juga mereka tidak mau. Ongkoh istilahnya itu mengeluh dia tidak sholat Jumat 7 tahun. Ongkoh dia mengeluh tidak saum Ramadan 5 tahun. Tetapi pasti bantu berarti bohong dia. Pura-pura dia nangis dan sebagainya. Kalau orang itu betul-betul secara jujur dia merasa berdosa, pasti dengan sangat ya bahagia ya, akan dikasih modal motor misalkan dan dibimbing trayeknya mana ojeknya itu dibimbing. Kalau bisa setoran dulu, dilihat betul setorannya dan lain sebagainya, dibimbing lah yang penting, termasuk juga jualannya, sehingga betul-betul dia bisa mandiri dan akhirnya ke depannya dia menjadi seorang muzaki, bukan menerima lagi zakat, bahkan sudah merdeka, suatu hari, suatu saat dia dapat menjadi seorang muzaki. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.